Jadi kalau untuk gabus haruan ini itu kita bisa menerapkan zero waste. Jadi itu limbah nol. sejalan dengan tagline-nya KKP dong, Blue Economy. Itu bisa tidak ada limbah sama sekali. Itu dagingnya bisa dimanfaatkan sebagai konsumsi, jeroan atau yang itu bisa, sekarang ada harganya juga 11.000 per kilo. Iya, itu harga pakan sudah kayak harga emas. Emas aja bisa turun harganya. Iya bener, kan? emas aja bisa turun. Iya, ini pakan nggak bisa turun. Iya, asli beneran. Main HP, kenapa? Sendirian aja. Enggak dong, masa ngobrol sendirian, janjian sama teman. Bentar lagi nyampe sih. Halo. Mas Estu. Gimana kabarnya, Pak? Baik, baik. Maaf gimana? nih, sedikit lambat. Di jalan lagi sedikit macet tadi. Iya, sekarang lagi banyak acara, macam-macam di Iya. balai kota itu kayaknya ya. Jadi kadang-kadang juga padat banget jalannya. Gimana Iya. Mas? Sehat ya? Alhamdulillah. Makasih udah datang ke sini. Mau pesen apa? Enggak? Sudah siap, aman. Oke deh. Siap ya. Kembali lagi di Cafepedia Aquaculture. Nah, kali ini saya ditemani sama teman saya. Kebetulan beliau adalah penyuluh perikanan budidaya di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Namanya adalah Mas Estu Prabowo. Halo. Makasih banyak Mas Estu. Iya. Sebenarnya sering aja sih ketemu sama beliau ini. Cuman dalam rangkanya pasti beda. Dalam rangkanya kalau nggak ngurusin kolam, konsultasi, nganterin ikan dan lain-lain. Baru kali ini bisa ngobrol bareng dan santai. By the way, ini Mas Estu lagi sibuk apa ini? Iya, kalau kita sehari-hari ini lagi sibuk lagi mendampingi program KP. Nah, itu kan termasuk juga program DJPB melalui BBAT Mandiangin. Itu ada sarana prasarana ikan hias, habis itu ada bantuan benih, induk. Nah, itu kita kawal agar program ini bisa berkelanjutan. Ya, berarti langsung ke pembudidaya ya? Iya. Kalau nggak salah kemarin juga dampingin pembudidaya, saya lihat fotonya di Instagram. Iya. Iya sih, sebenarnya apalah program-program KKP tanpa penyuluh ya, karena ujung tanduknya langsung bersinggungan sama masyarakat adalah penyuluh. Jadi seneng banget saya juga punya relasi, punya teman-teman di penyuluh, karena kalau kenapa-napa tinggal nelfon pasti gercep. Sama juga kami juga kan kalau perlu mengakses teknologi yang terbaru, habis itu kita pasti kontak BBAT. Iya, itu kita supaya tetap harmonis. Siap. Ada salah satu ikan tuh yang paling banyak ditanyain sama netizen. Ini ya di kanal sosial media kami gitu, kalau nggak ikan gabus haruan ya ikan-ikan lokan lain. Nah, tapi gabus haruan ini menjadi salah satu ikan yang ikonik gitu. Primadona. Primadona, baik itu customer kami yang ada di seputar regional Kalimantan sampai di wilayah kerja yang lain di Nusa Tenggara, di Bali. Kemudian di Jawa juga beberapa pemirsa yang ada di Jawa pun menanyakan apakah sudah gimana nih, udah ada belum, udah bisa belum dibudidayakan dan lain-lain. Nah, itu yang pengen saya coba ulik nih, karena Mas Estu yang paling dekat sama pembudidaya atau masyarakat nih. Menurut Mas Estu gimana sih perkembangan budidaya ikan gabus haruan yang ada di masyarakat saat ini? Oke, jadi untuk komunitas gabus haruan ini kan sekarang ini termasuk di ikan ekonomis penting. Nah, jadi salah satunya juga Kota Banjarbaru ini. Nah, sekarang untuk di Kota Banjarbaru juga sudah mulai banyak peminatnya, Mbak, karena mereka juga sudah menyadari bahwa ikan gabus haruan ini nilai ekonomisnya cukup tinggi dari segi ekonomisnya. Nah,
Terus itu apakah itu entah untuk perbenihannya, habis itu pembesarannya, sampai juga sekarang pengolahannya sudah mulai ikan gabus haruan. Iya. Nah, jadi makanya kita juga sebagai penyuluh juga kan sering sharing, sering meminta informasi ke BPAT Mandiangin terkait perkembangan ikan gabus ini, agar nanti kita saling bersinergi untuk mengembangkan ikan gabus ini agar nanti ke depannya masyarakat itu bisa secara berkelanjutan untuk membudidayakan ikan gabus haruan ini. Nah itu, jadi untuk Kota Banjarbaru sendiri itu respon masyarakat sangat bagus untuk gabus haruan ini, Mbak. Ya, mungkin kalau di Kalsel tuh hampir rata ya tersebar di semua kabupaten ya ini. Iya, karena beberapa sobat budidaya taunya, bukan taunya ya, tapi mengenalnya ikan gabus ini pokoknya ikan tangkapan gitu. Jadi ikan gabus yang kita konsumsi itu asalnya adalah dari tangkapan. Nah, mungkin kayak kita perlu sosialisasi perlu pengumuman lebih banyak lagi bahwa ternyata ada gitu pembudidaya yang sudah mulai melakukannya. Jadi untuk gabus haruan sendiri itu kan memang kalau dari sebelum ini kan banyak orang mengenal dari tangkapan alam. Nah, sekarang dari penelitian dari BPBAT Mandiangin itu kan gabus haruan sekarang sudah bisa dikembangkan dengan beberapa tahun penelitian tentunya. Nah, jadi kalau sifat aslinya ikan gabus sendiri kan itu karnivor ya, yang istilahnya bisa memangsa dan tidak memakan pelet. Nah, sekarang ikan gabus haruan itu sudah bisa makan pelet. Jadi untuk masyarakat yang ingin membudidayakan itu sangat mudah. Tinggal asal induknya jelas, nah sudah bisa memakan pelet, diajari makan pelet. Nah, itu insya Allah cukup mudah untuk membudidayakannya. Iya, gitu. Karena ya itu loh stigma. Maksudnya kayak masyarakat taunya, waduh kayaknya ini nggak bisa dibudidayakan deh ini. Itu. Kopi kita dateng, asik. Mas Estu pesan apa tadi? Kopi juga, kopi es. Ya, kopi. Kasih, Mas. Nah, itu jadi kalau untuk ikan gabus haruan ini juga kalau untuk perbenihannya sangat nilai ekonomisnya sangat tinggi. Jadi masyarakat sudah mulai sudah mulai. Nah, ini satu lagi nih Mas Estu tentang perkembangan kondisi budidaya itu apakah udah nyambung tuh di masyarakat tuh, maksudnya di pembudidaya tuh? Jangan-jangan cuma ada yang membesarkan doang, tapi nggak ada yang membenihkan atau gimana ya? Iya, jadi kalau sekarang, dulu memang kita kesulitan mencari benih haruan ini karena untuk teknologi membenihkannya itu juga agak kurang informasinya. Nah, sekarang dengan adanya hasil penelitian BBAT, habis itu kita penyuluh menyampaikan langsung ke masyarakat. Nah, itu mereka sekarang sudah secara bertahap bisa mengembangkan perbenihan itu. Jadi kita kerjasama pertama itu membuat proposal, mengajukan induk ke BBAT. Artinya kita pilih dulu untuk tahap pertama ini induk yang memang sudah lolos uji. Jadi agar nanti hasil benihnya juga maksimal. Nah, setelah itu baru teknologinya. Nah, teknologinya juga kita sudah sampaikan dengan masyarakat bahwa di BBAT Mandiangin ini ada beberapa teknik yang bisa kita pakai dan paket teknologinya. Jadi dan itu juga untuk modal, dari segi modalnya juga sangat kecil. Nah, itu yang kenapa berkembang sekarang karena jadi, masyarakat udah mulai mengenal akan itu. Makanya itu. Senang banget sih ada informasi bahwa tidak hanya pada skala UPT atau Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin saja, tapi itu sudah terdiseminasikan ke masyarakat luas. Nah, sepertinya kemarin juga ada beberapa kabar gembira gitu dari kabupaten lain, dari hulu sungai, selatan tengah gitu-gitu ya, bahwa masyarakat juga sudah mulai melakukan. Dengan sejalan waktu kan mereka sudah sekarang ada juga Kampung Haruan. Benar, Kampung Gabus Haruan. Kita punya 2 Kampung Gabus Haruan di Kalsel. Nah, itu kan cikal bakalnya istilahnya untuk
supaya berkelanjutan. Jadi nanti kan bisa kabupaten kota bersebelahan bisa ikut mengadopsi gitu. Iya. Gitu. Diminum dulu yuk. Oh, siap. Ya, apalah hari ini tanpa kopi ya, harus ngopi dulu. Enak. Oh ya, ini. Siap. Belum. Terus ya, sebenarnya yang jadi curhatan pembudidaya, kadang-kadang kan budidaya suka curhat, bukan suka ya, pastinya penyuluh menjadi tempat curhat paling dekat sama pembudidaya. Karena setiap hari bersinggungan. Apa sih sebenarnya yang dicurhatin tentang apa ya, kendala atau kesulitan yang dihadapi dalam budidaya ikan gabus haruan ini? Iya, Pak. Jadi untuk gabus haruan ini selain itu karena merupakan komoditas ikan yang termasuk di komoditas penting. Nah, jadi itu mereka juga ada kesulitan juga, Mbak. Jadi salah satunya itu ketersediaan induk untuk perbenihannya. Tersediaan induk. Nah, habis itu biaya operasional sebelum itu kan mereka mikirnya perbenihan gabus ini memakai artemia, habis itu memakai cacing sutra yang mahal biaya operasionalnya. Nah, itu setelah kita koordinasikan, habis itu kita sampaikan bahwa ternyata ada metode yang lebih murah. Itu menggunakan pakan alami yang kita buat sendiri. Nah, jadi itu mereka awalnya curhat karena nggak sanggup itu dikira mahal. Apa ya, nggak cocok lah ya, nggak cuan ini kalau mahal gini. Karena kita tahu sekarang harga satu kaleng artemia atau pakan alami ini bisa sampai 900.000, nggak sih ya, itu mahal banget emang. Jadi ya mungkin seiring dengan diseminasi teknologi itu sudah bisa diatasi itu. Sudah bisa diatasi kemahalan ini. Iya, terus kalau untuk budidaya sendiri harga pakan, harga pakan. Nah, ini. Karena memang ikan gabus haruan ini kan tidak bisa yang panen 3 bulan. Nah, itu kan 7 sampai 8 bulan ya, 7 sampai 8 bulan. Sih, kayaknya harus puasa. Makanya itu pakannya juga lumayan juga menghabiskan kan. Tapi juga kan masalah itu saya sampaikan juga alternatifnya kan sekarang di BBAT Mandiangin kan ada pakan mandiri. Nah, itu harga pakannya murah kan. Lebih murah sih. Itu sekitar 6.500 atau 7.000 per kilonya kan. Kalau pakan yang kita beli reguler itu sampai 14 sampai 15.000 per kilonya itu. Jadi selisihnya dan nggak ada harapan turun nggak sih? Ya, kayaknya nggak ada harapan turun, makanya fix lah, nggak ketolong lagi harga pakan ini. Makanya itu melalui program DJPB kan dari BBAT itu ada pakan mandiri. Nah, itu sangat membantu masyarakat untuk mengurangi biaya operasional pakan ini. Oke, jadi itu sih yang paling utama. Curhatan seputar budidaya tingginya biaya operasional, dan paling tinggi biaya operasional itu ada di pakan. Iya, di pakan. Dan ya benar sih. Saya pun kalau suruh beli pakan 7 bulan gitu ya, kayaknya puasa setahun habis itu. Iya. Tapi mereka juga kalau misalnya kan sudah disampaikan juga kalau mereka nilai hasil panennya juga tinggi, harga jualnya, Mbak. Jadi mereka tidak ragu untuk bermodal itu. Cocok aja harganya. Udah pakan ada yang membantu, yang dari BBAT pakan mandiri, habis itu harga jualnya juga tinggi. Nah, mereka jadi bersemangat untuk berbudidaya ikan haruan. Dan memang kalau kayaknya di Kalsel ini ya, Mas pagi, siang, sore, malam kita makan gabus. Iya. Jadi kalau gabus hilang, waduh itu susah. Udah nggak stabil. Ya, juga mungkin salah satu concernnya Bank Indonesia. Yang beberapa tahun terakhir kalau baca laporan laporannya Bank Indonesia itulah pokoknya ya. Ikan gabus tuh selalu jadi top 10 ya, top 10 besar komoditas yang memicu inflasi dan deflasinya Kalsel. 10 komoditas lain tuh beda-beda gitu. Kadang ada beras, kadang ada cabai, ada daging ya. Tapi gabus tuh selalu ada di situ. Nah, itu membuktikan kalau ikan gabus nggak boleh nggak ada, harus stabil. Benar itu. Dan jadi makanya kita juga mengupayakan supaya budidaya ikan gabus haruan ini bisa berkelanjutan agar untuk masyarakat yang ingin
mendapatkan ikan konsumsinya itu lebih mudah. Tidak hanya mengandalkan tangkapan alam itu, Mbak. Nah, ya, Nah, itu dia. itu kan Kalau ditangkap terus-terusan, iya, habis, tangkap terus-terusan kan sudah juga di alam habis itu. Tuh. Nah, ini Mas Estu, kalau kan tadi sekarang udah agak murah lah bisa dibilang. Iya. Sekarang nggak harus beli Artemia, terus Iya. pakan bisa ada alternatif pakan yang Iya. lebih murah gitu-gitu. Kalau dihitung-hitung secara cuan gitu, Oh, iya. Iya. gimana sih kalau para pembudidaya ini survive atau bertahan dengan Oh, iya. dengan siklusnya, Iya, ikan siklusnya. gabus nih, baik Iya. itu pembenihan maupun pembesaran. Oke. Jadi kalau untuk pembenihan dulu untuk ikan gabus haruan ini kan kami juga sudah sampaikan juga untuk perbenihan ini, misalkan pembudidaya ini punya 5 kolam. Nah, itu kan modalnya 5 juta. Dengan siklus produksi itu selama 3 bulan mereka panen benih, itu bisa menghasilkan 6 sampai 7 juta. 7 juta. Nah, Jadi siklus 3 lumayan ya bulanannya. kalau misalnya mereka satu siklus pembenihan 1,5 bulan, 1,5 gitu bisa bulan, kan, ya. 2 siklus berarti 2 ya siklus, itu. ya. Ya, dengan biaya operasional yang bisa ditekan. Bisa ditekan. Kalau harga benihnya tuh Harga benihnya itu naik naik turun. Jadi kalau untuk gimana? harga benih ini itu kan tergantung perbenihannya. Jadi kalau misalnya ukuran benihnya. Nah, Ya. jadi itu dari 350 bisa sampai 1.000. 1.000. Itu bisa lebih sampai 1.000. jauh lebih mahal Iya. daripada yang ini ikan tadi, yang lain ya. Ya, yang tadi yang 7 Ikan mahal, yang keuntungan ikan sultan ini. 6 sampai 7 itu harga ukuran terkecil baru masih Iya. di harga 350 per ekor. Kalau dia bisa mengembangkan di ukuran yang besar itu lebih mahal. 12 itu ya. bisa sampai 1.000 tadi Ya, ya. 1.000 bisa. Bayangkan aja 1.000 kita nggak perlu beli Artemia, Iya, nggak perlu itu, beli pakan alami makanya. yang mahal dan Iya. cuan lah ya Iya, pokoknya. itulah. 1,5 bulan udah cuan lah ya. Makanya kan mereka juga menyampaikan juga banyak berterima kasih karena mereka dapat teknologi yang itu kan, teknologi terbaru untuk mengembangkan ini gitu, Mbak. Ya ini saya mulu yang minum, Iya, Mas Estu dong. Siap. Nggih, sambil minum. Minum, iya. Ya sobat budidaya, salah satu tadi seperti kita bahas berdua nih bahwa ikan gabus haruan kalau di Kalimantan Selatan disebutnya ikan haruan saja, tapi nama resminya rilis domestikasinya BPBAT Mandiangin adalah ikan gabus haruan yang saat ini sudah bisa dibudidayakan baik pembenihannya maupun pembesarannya oleh masyarakat. Pada segmen pembenihan tadi seperti Mas Estu sampaikan, udah nggak susah-susah lagi cari pakan alami yang mahal-mahal, cukup kita kultur pakan alami sendiri pun juga sudah bisa. Dan pada segmen pembesaran meskipun harus bekerja keras selama 7 sampai 8 bulan tapi cuan ya kan gitu ya. Itu sih. Tapi ini sebagai seorang penyuluh nih. Iya. Sekarang coba main ramal-ramalan. Ramalan Mas Estu nih ke depannya. Nggih. Prospek usaha budidaya ikan gabus haruan ini gimana, Mas? Ya, kedepannya sih semakin berkembang sepertinya, Mbak. Jadi karena mengingat sekarang juga tidak hanya perbenihan dan budidaya saja, sudah pengolahan hasil perikanan juga. Oh gitu? Iya. Oh jadi pembudidaya tuh nggak harus khawatir nggak laku nggak sih? Khawatir nggak laku, karena sekarang ikan gabus haruan ini selain dikonsumsi masyarakat sebagai makan untuk teman nasi kuning itu sekarang haruan bumbu abang sekarang ketupat kandangan. Sekarang mohon maaf jadi lapar. Dikembangkan oleh ini kelompok pengolah dan pengasar. Nah itu jadi mereka membuat kerupuk, habis itu abon, habis itu dan sekarang lagi tren itu albumin itu. Nah itu. Jadi kalau misalnya kita punya produksi gabus haruan yang dalam jumlah besar gitu, nggak khawatir itu akan jadi surplus, maksudnya nggak laku. Nanti kan takutnya, walah udah melihara 8 bulan terus nggak laku gitu kan, sedih juga gitu. Jadi pasti laku karena tadi diversifikasi usaha yang benar-benar banyak, keragaman usaha yang benar-benar banyak. Sekarang kan peminat
haruan ini kan tidak hanya dari untuk dikonsumsi, Mbak. Jadi albuminnya itu. Albumin. Jadi sekarang kalau misalnya sahabat pembudidaya yang di rumah habis ada operasi, orang terdekatnya itu kalau mengkonsumsi albumin itu lebih cepat untuk kering luka operasi, habis itu membantu. Nah, kalau obat dari rumah sakit itu sudah bisa jutaan harganya. Iya, nah, bener. itu. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu juga kita pada saat sedang di masa kegelapannya itu pandemi COVID, kan beberapa yang kena COVID gitu kan, imunnya turun dan segala macam. Setelah perawatan tuh dikasih suntikan albumin. Jadi sekali suntik tuh 2 juta katanya. Nah, itu. Terus dan albumin itu kita bisa dapatkan dari ekstrak ikan gabus. Ini berarti prospektif sekali sobat pembudidaya bahwa sebagai salah satu alternatif untuk protein penting untuk menggantikan protein tubuh kita yang habis sakit, terutama ini albumin sangat penting dan itu bisa didapatkan dari ekstrak ikan gabus. Jadi jangan khawatir nggak laku pokoknya. Iya, benar. Malah yang para pengolah ini pada teriak, di mana nih ada lagi haruan. Tapi proses tuh ini sampai ke pengolahan juga. Iya, sampai ke pengolahannya juga. Kayaknya boleh deh kapan-kapan kita bisa diajak dong main gitu. Ya mungkin karena kami nih adanya di kolam ikan mulu ya. Jadi kayak bersinggungan dengan pengolah. Bisa. Kurang gitu. Nanti kapan-kapan ajak ya. Iya, nanti sobat budidaya kalau mau lanjut yang di pengolahan silahkan banyak di komen nih di bawah. Nanti segera kita buat kontennya. Tolong jangan kalau saya aja kayaknya kurang kuat ya sobat budidaya, minta ajakin dong kita main ke unit pengolahannya. Siap. Ikan gabus supaya ya nggak berhenti sampai panen aja, tapi ikan gabusnya jadi apa penasaran gitu kan ya. Terutama tadi albumin itu kayaknya penasaran. Nah, berarti ramalan Mas Saifullah ke depannya usaha budidaya baik itu pembenihan sama pembesaran ikan gabus haruannya akan semakin meningkat, bagus, mantap lah ya, siap. dengan banyak dukungan. Terus ini Mas Estu kan tadi banyak isu-isu, terutama tadi ada pakan, ada apalagi isu lingkungan, isu budidaya pada umumnya lah yang kita dengar di media massa maupun dari pembicaraan di lapangan gitu. Isu-isu terkait gabus haruan ini apakah bisa disamakan lah dengan isu-isu budidaya ikan yang lain, misalnya kayak tadi ada limbah dan segala macam, gimana itu Mas? Ya, jadi kalau untuk gabus haruan ini itu kita bisa menerapkan zero waste, jadi limbah nol. Sejalan dengan tagline-nya KKP dong, Blue Economy. Blue Economy itu erat kaitannya sama zero waste. Karena tadi limbah itu benar-benar diminimize gitu ya. Jadi kalau untuk gabus haruan ini itu mulai dari perbenihan, habis itu nanti ke pembudidaya ikan. Nah, di pembudidaya ikan hasil budidaya itu bisa tidak ada limbah sama sekali. Jadi ikan gabus haruan ini itu dagingnya bisa dimanfaatkan sebagai konsumsi, sebagai olahan. Habis itu untuk jeroan atau yang itu bisa, sekarang ada harganya juga 11.000 per kilo. Nah, iya, jadi itu dibeli orang juga, itu untuk diolah, habis itu bikin apa itu? Ya, itu nanti diolah mereka, habis itu untuk dimakan ikan juga, itu bisa. Itu makan ikan untuk bahan pakan ikan, itu bisa juga untuk menambah protein itu. Nah, habis itu untuk sisik itu bisa dibuat cindera mata. Jadi kayak sisiknya itu diberi resin, cairan resin. Nah, itu bisa untuk souvenir. Tulangnya sendiri itu dibuat tepung. Nah, tulangnya ikan haruan ini dibuat bisa untuk kue kering lebaran apa. Jadi untuk haruan sendiri dari satu ekornya itu tidak ada sama sekali yang tersisa.
Nah, itu. Bayangin aja ya, saya pikir kayak, hah, sampai ke sisik-sisik bisa Iya, sisik dimanfaatkan juga ya? bisa Iya. dimanfaatkan. Jadi dari daging, daging jelas lah ya, Iya, dibikin segala macam. iya. Habis itu apa namanya, tulang Tulang dibikin. juga. Sampai jeroan loh, Jeroannya jeroan juga. aja laku pemirsa. Ya itu. Jeroan aja laku. Dan sampai ke banyak pasca panen pengolahan, jadi hampir nggak ada satu Iya, pun yang hampir sama terbuang sekali gitu. terbuang. Nah, berarti sejalan dengan prinsip ini, budidaya ikan gabus haruan itu benar-benar mendukung Iya. konsep blue economy yang Siap, digagas iya. oleh Pak Menteri Kelautan dan Iya. Perikanan saat ini, Pak Sakti gitu ya. Iya. Jadi keren banget ternyata ya. Iya, sangat Ini keren. hanya berarti harus lebih banyak masyarakat yang Iya. mendengar yang tahu informasi Iya. ini, supaya ya itu tadi taunya kan wajar lah di Kalimantan banyak rawa nih pasti Iya. tangkepan gitu ya, Iya, padahal iya. budidayanya juga udah Sudah dikembangkan mulai budidayanya. dikembangkan, Jadi ya. malah sekarang kan tangkapan ini agak sudah mulai jarang. Nah, itu jadi makanya di perairan umum juga gabus haruan sudah mulai tidak punah lah. Mudah-mudahan tidak sampai punah ya, gitu. ya. Kalau ditangkepin terusan ya Iya, habis. itu, Sekarang makanya. kan kita punya alternatif ya dari budidaya. Gitu. Kondisi di lapangan sekarang, tadi Mas Estu sudah cerita bahwa zero waste ini tuh udah diterapkan di masyarakat gitu loh. Udah ada yang bikin abon ya kan, Iya, ada yang bikin kerupuk, albumin, ada yang bikin cenderamata dari sisik, ada yang bikin kue dari tepung tulangnya gitu. Jadi Iya. saya juga cukup amazed gitu ya, maksudnya Iya. cukup terkejut. Nggak ada, tapi terkejutnya senang gitu. Iya, Maksudnya ternyata selaku pembudidaya nggak usah khawatir lah, pokoknya ikan gabus tuh pasti bisa Iya, dimanfaatkan dan Itu. laku gitu. Jadi kalau sobat pembudidaya di rumah mau mencoba untuk berbudidaya ikan gabus itu akses informasinya buka di websitenya BBPAT Mandiangin, itu semua ada untuk informasi budidaya ikan gabus. Kalau misalnya ada lagi yang ditanyakan, di situ juga ada kontak personnya yang untuk bisa konsultasi. Jadi jangan ragu untuk berbudidaya ikan gabus, karena kita juga di sini mengusahakan agar berkelanjutan itu anunya. Nggak cuma satu siklus lalu mandek gitu Tidak ya. satu siklus. Juga berkat dukungan program KKP juga ini Mbak, melalui DJPB, UPT Pelaksana Teknisnya BBPAT Mandiangin. Nah, itu selalu ada inovasi, habis itu program-program yang mendukung budidaya ikan gabus ini bisa berkelanjutan. Nah, jadi masyarakat jangan khawatir itu nanti di pakan mahal itu sudah insya Allah sudah bisa diatasi. Siap. Nah, terakhirnya Mas Adi kan ada beberapa programnya KKP melalui DJPB yang mendukung. Nah, sekarang harapannya Mas Estu, sebenarnya harapannya pembudidaya yang pasti Mas Estu keinginan sekali untuk pesannya lah, harapan dan pesannya untuk KKP terutama melalui DJPB. Apa aja nih supaya kami mungkin bisa sampaikan pada netizen. Ya, jadi kalau untuk harapannya sendiri itu masyarakat itu berharap program-program yang sekarang terkait gabus haruan ini terus berlanjut. Jadi kenapa begitu? Jadi tidak hanya di satu kabupaten kota, itu kabupaten yang lain kan kalau misalnya seluruh kabupaten kota bisa menerapkan budidaya ini kan itu semakin bisa berkembang. Nah, habis itu program-program yang mendukung pembudidayanya kayak pakan mandiri tadi. Nah, itu bisa selalu dilanjutkan. Nah, itu jadi untuk pembudidaya sendiri memang banyak sih permintaan ke KKP ini. Nah, itu tapi untuk prioritas itu sudah diserahkan ke masyarakat melalui BPAT dan Mandiangin, entah itu program bantuan calon induk, benihnya, sarana prasarana budidayanya juga. Nah, kelompok-kelompok di masyarakat ini sudah mengakses itu. Jadi tinggal
kalau ada teknologi terbaru apa nanti kita saling berkoordinasi ya. Benar banget, karena ya itu tadi mikirnya Iya. 60% minimal ya dari Iya. total ongkos produksi budidaya itu Iya, ada dipakan. gitu ya. Sedih terus ke harga pakan Iya, yang nggak mungkin turun. Iya itu harga pakan sudah kayak harga emas. Emas aja bisa turun harganya Iya bener, kan. emas aja bisa turun. Iya, ini pakan nggak bisa pakan turun. nggak bisa turun. Iya, itu. Asli beneran, iya. Ya itu. Oke, jadi gitu Sobat Budidaya, ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Estu Prabowo, penyuluh perikanan budidaya di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Seru banget tentang perkembangan budidaya ikan gabus haruan. Tidak hanya budidayanya saja, tapi juga ternyata mencakup segmen pasca produksi yang luas sekali. Itu tadi kapan-kapan pokoknya ya ajakin siap. ya ke unit pengolah atau Siap. kemana saja industri atau hilirisasi hasil budidaya ikan gabus haruan ini. Siap. Ya, Sobat Budidaya, berhubung ya kopi udah habis, terus Mas Estu udah banyak yang nelpon pasti karena pembudidaya. Setiap hari beliau berurusan sama pembudidaya, jadi hari ini diculik sebentar untuk ngobrol-ngobrol. Nanti kita sambung lagi. Kalau tadi ada pertanyaan, ada feedback lagi dari Sobat Budidaya, mau tahu apa lagi selanjutnya, nanti kita culik lagi beliau. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi Mas Estu atas waktunya, udah ditemenin ngopi juga. Thank you banget, dan terima kasih Sobat Budidaya yang udah menyimak. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan topik-topik yang lebih seru tentang ikan-ikan yang lebih hype, dan apalagi dengan tamu-tamu kita yang beragam sumbernya. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Mas Estu, terima kasih banyak para Sobat Budidaya, sampai jumpa.